Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Gen Bisik, Genbi Bincang Asik. Nah, bersama aku Vira dan aku Baki. Kami di sini bakal bahas seputar puasa. Wih, sekarang udah hawa-hawanya udah mau masuk Ramadan. Iya, benar banget. Kira-kira kita bahas apa ya? Banyak sih, pokoknya stay tune aja ya guys. Nah, mungkin sebelum kita masuk nih ke pembahasan kita, aku kepo soal kesibukan Baki nih. Kira-kira akhir-akhir ini Baki sibuk apa? Kalau aku sih akhir-akhir ini itu lagi fokus sama skripsi sih, karena kemarin juga alhamdulillah nih ya Vira, kita udah habis sempro. Kira udah sempro? Alhamdulillah juga. Kira satu tahap udah ya? 1/3 ya, udah ya. Oh, 3 juga berarti Pak? 1/3. Oh sama, Kira juga? Iya. Alhamdulillah. Jadi kan ini ya sibuk revisi lah ya, sibuk revisi juga. Mata kuliah kita udah habis juga ya, terus lagi buat proker tipis-tipis aja. Oh gitu. Oh karena, masih ada proker berarti ya? Udah habis sih, cuman bukan proker sih, cuman lebih ke mungkin kita kegiatan di akhir periode karena udah mau habis kan periode kita ya. Iya kan. Sih, aduh sayang banget ya, udah gak Genbi lagi. Kalau Vira gimana? Kalau aku mungkin karena ya sama sih kurang lebih pasti seputar skripsi, revisi, jumpa dosen. Tapi kalau untuk sisi Genbi-nya aku masih handle media. Seperti yang teman-teman tahu, Genbi Riau masih jalan ya akunnya. Ya, jadi itu masih jalan sih. Jadi buat teman-teman yang kepo nih, siapa sih pikir konsep atau otak di balik IG dari Genbi Riau? Ini dia orangnya. Teman-teman tahu ya. Udah gimana kali sih guys. Tapi mungkin teman-teman bisa stay tune lah di Genbi Riau karena kita masih terus jalan. Oke, kalau dengan kesibukan kayak gitu nih Ki, pasti kira-kira bakal ganggu nggak ya ke puasa? Karena bentar lagi puasa dong. Baik kita di skripsi, mungkin masih ngurusin proker, mungkin ending-ending LPJ kali ya. Iya, LPJ. Iya kan? Kira-kira itu bakal ganggu puasa nggak sih? Kalau pengalaman aku nih ya, kalau dalam organisasi sih, karena sebelumnya udah ada ikut organisasi juga kan, selain Genbi gitu. Kalau pengalaman itu nggak bakal ganggu sih, karena kalau yang nama puasanya kan yang penting tuh niatnya gitu. Kalau niatnya itu ya walaupun kita sehektik apapun organisasi, kalau niatnya udah emang batal puasa ya batal puasa gitu. Tapi alhamdulillah niat aku nih masih terjaga lah untuk tetap berpuasa ya. Tapi semoga ya teman-teman, ya kita semua ini besok itu di Ramadan itu puasanya lancar. Amin. 30 full. Amin. Sumpah 30 full itu nikmatnya beda sih. Nikmatnya beda. Kayak kita tuh udah nyelesain 30 hari puasa dari subuh sampai maghrib nih. Itu kayak puasa lepas, kemudian ada lebaran, kayak leganya gitu. Kalau Vira gimana? Aku sejauh pengalaman aku sih sebenarnya karena udah jadi rutinitas ya, kayak Genbi lah, mungkin kuliah kita juga udah 3,5 tahun, Genbi alhamdulillah udah 2 tahun, jadi udah jadi rutinitas yang ya kalau misalnya puasa ya udah puasa aja gitu, nggak ada keganggu mungkin, aduh aku lapar, aku malas lah ini, atau aduh aku sibuk haus, minum aja lah, kan nggak ada sih sebenarnya kayak gitu, apalagi budi-budi itu nggak ada. Waduh, aduh info apa lah. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Tapi selama belum puasa kemarin nggak ada kan? Puasa setengah hari gitu nggak ada? Enggak, alhamdulillah. Nggak ada ya? Nggak masih full ya? Alhamdulillah. Tapi kalau kata-kata orang nih, katanya kalau misalnya kita sibuk di luar, apalagi mungkin kita kan ngurus skripsi Genbi ya juga, belum lagi organisasi di luar. Tapi katanya tuh rawan sumbing nih puasanya. Waduh, siapa bilang? Kalau Baki relate gak sih sama yang kayak gitu? Kira-kira rawan, mungkin sejauh ini enggak ya, alhamdulillah. Sejauh ini alhamdulillah enggak ya. Ada gak sih momen-momen rawan sumbing gitu? Kalau momen rawan sumbing itu mungkin ada ya, cuman bukan berarti sumbing waktu hari Ramadan itu gitu. Oh gitu. Tapi ya masih bisa nahan gitu. Alhamdulillah terlewat ya. Ya paling nengok,
pas jam 4 sore kan rawan tuh. Ada tekesnya Aduh, gitu kan. apalagi berjejer nih. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang pink. Ada yang pink gitu. Terus ada es kelapa muda kan. Wih, aduh, gila kan jadinya kan. Kira-kira kalau Vira sendiri di bulan puasa tergoda nggak sama hal kayak gitu? Tergoda sih mungkin terfikir ya, tapi nggak terniat gitu. Terfikir tapi nggak terniat. Ngebayangin aja cuman kayak pas dirinya sabar nggak bisa Fir, nggak bisa tahan gitu. Tahan. Tapi akhirnya nggak terniat. Nah, ngomongin relate gak relate, kita masuk ke sesi utamanya yaitu relate gak relate sih kamu sama momen-momen puasa ini. Nah, kira-kira nanti bakal ada mitos dan faktanya atau no relate-nya itu bakal teman-teman jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Oke. Nah, relate nggak relate-nya ini sebenarnya udah kita tanyain ya di Gen Birial lewat question box gitu. Jadi kita bahas di sini buat teman-teman yang kemarin nanya, tonton sampai habis. Oke, check it out. Kira-kira menurut kalian relate nggak kalau olahraga itu bikin puasa kalian bakal lemas banget? Jawabnya barengan nih. Boleh. Nanti kalau misalnya nggak relate gini ya. Kalau misalnya relate gini. Gini ya. Iya gitu. Kayak 3, 2, 1. No relate. Nggak relate dong. Kalau Vira gimana? Kalau aku karena gini, berdasarkan pengalaman aku dulu, jadi aku tuh dulu pernah diet waktu puasa. Ya, program. Berarti ini udah hasil deh? Enggak, ini hasil bablas gitu. Iya, udah bablas lagi gitu. Enggak hasil tempahan tuh enggak. Udah lewat yang itu. Ini udah bablas. Udah bablas lagi. Tapi pernah ada masanya. Masa-masa indahnya. Iya, masa-masa perjuangan kurus tuh ada. Asik. Dan termasuk olahraga. Nah, tapi kalau dari aku sendiri sih malah jauh lebih segar karena kerasa gitu kebakar lemaknya. Karena gini kan, kalau aku ya biasanya kalau olahraga tuh sebelum dan setelah olahraga tuh aku nimbang. Dan kalau pas puasa aku olahraga nurunnya tuh lebih jauh. Tapi aku nggak ngerasa yang secapek itu gitu. Nggak keganggu sih kalau aku. Karena mungkin sebelum puasa udah terbiasa olahraga juga kali ya. Karena programnya waktu itu dari sebelum puasa kebetulan. Kayak puasa nih udah masa-masa stabilnya lah gitu. Karena kan olahraga kan awal-awal emang susah kan. Susah itu untuk konsisten. Nah, aku tuh posisinya waktu itu udah konsisten. Jadi pas puasa tuh udah kayak ya legowo aja. Jadi udah enjoy aja ya puasa karena udah kebiasa rutinitas sebelumnya. Iya, bener. Jadi ya nggak relate. Kalau Baki? Kalau aku pribadi kayaknya hampir mirip sih ceritanya. Cuman kalau di aku tuh, aku juga dulu pernah program diet juga. Ini produk dia tak tahu produk bablas. Bablas lagi. Oh gitu, baik. Dulu tuh aku pernah diet. Terus itu waktu SMA sih, SMA. Kan SMA kita masih masuk bulan puasa ya. Iya. Kalau zaman Gus Dur kita sekolahnya libur berarti kan. Karena kan kalau zaman sekarang ini kita sekolah SMA tetap masuk gitu, full day juga dulu. Nah, jadi aku tetap puasa. Cuman ada motivasi nih, dua motivasinya. Apa tuh, cewek? Oh enggak dong, enggak. Cancel dong. Enggak canda. Kalau yang pertama itu memang karena pengen kurus aja, karena nggak betah lagi sama baju yang udah nyempit semua. Gitu kan, terus buat baju baru lagi SMA 3 setel satu hari gitu. Nah itu kan kita juga kurang nyaman ya. Terus yang kedua ya karena alhamdulillahnya nongkrong sama teman-teman yang memang nafsu dijaga juga. Oh gitu. Karena lingkungan mempengaruhi ya kan. Kalau lingkungan kita yang kayak kalau kita memilih lingkungan yang seperti ini yang suka batalin puasa atau gimana kan agak susah nih. Sering-sering ngajak Budi. Ngajak gitu Budi. Ya. Sampai mana kita gitu ya kan. Yang siang kan payah juga kita. Iya. Nah. Aktif di luar rumah itu membuat puasa kalian jadi sumping. Relate atau enggak relate? 1, 2, 3. Enggak relate lagi. Mungkin Baki deh duluan. Kalau dari aku, aktif di luar rumah ini berarti konsepnya itu bergotong royong kah? Gimana? Mungkin segala aktivitas kali ya. Segala aktivitas ya. Kalau aktif di luar rumah sih nggak relate ya. Karena ya kita, kalau aku pribadi aku udah biasa emang kayak keluar dari rumah setiap hari gitu. Ya mungkin entah itu
nongkrong sama teman atau ngerjain hal lain positif lainnya gitu. Jadi ya bukan berarti nonton keluar rumah ini itu kita cepat tergoda akan hawa nafsu, nampak minum dikit langsung tergiur, nampak makan dikit langsung lapar, enggak. Tapi kita tetap yang utama kita tadi apa? Kita ini tujuan puasa ini apa gitu. Karena yang pertama kan masuk rukun Islam ya, gitu. Kewajiban kita juga. Jadi ya nggak relate sih, karena memang dari niatnya itu ya untuk menahan hawa nafsu dan memang untuk beribadah gitu. Kalau dari Tira gimana? Kayak yang kita bahas tadi sih, karena apa ya, namanya juga rutinitas tuh kita udah biasa. Jadi ya nggak sumpah sih, aku ngerasanya kayak ya udah biasa aja, legowo aja. Selera sih pasti selera, siapa sih nggak selera sama TS? Iya, di saat kita nggak bisa minum, cuman siang kan? Iya, siang-siang lagi, cuman ya mungkin karena ya apa ya, kayak udah biasa, udah melalui berbagai bulan puasa juga alhamdulillahnya ya. Jadi ya kayak gitu tuh masih bisa dianulir lah. Oke, kita masuk ke relate gak relate yang ketiga. Membuat program kerja berbagi dengan sesama membuat pahala kita menjadi lebih banyak. Relate atau enggak relate? 1, 2, 3. Relate dong. Oke, alasannya apa tuh? Kalau dari Tira lagi, selang-seling kita siap. ya. Kalau aku sih karena proker kan pada dasarnya untuk sharing sama masyarakat atau audiens lah, terlepas dari masyarakat atau bukan, kita tuh sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi perspektif pun kalau nggak kita secara membantu lah secara teknis mungkin terkait suatu aplikasi atau apapun itu, ya pada dasarnya kita membantu pelaksanaan proker itu tujuannya membantu. Jadi dengan adanya proker itu tentu aja kita pahalanya makin nambah ya. Iya. Selama nih kita memang ngelaksanainnya ikhlas, nggak apa ya, nggak ada hard feeling atau mungkin kita nggak ada mungkin hal-hal yang istilahnya dilarang lah yang kita kerjain di dalam proker itu sih, harusnya kita dapat pahalanya itu lebih banyak. Kalau Baki? Masya Allah jawabannya ya. Kalau dari aku pribadi, ya kenapa relate? Karena juga kita juga sering ya ngadain proker di bulan puasa ya gitu. Karena kalau ngadain di bulan puasa, di hari-hari biasanya udah pahala gitu kan. Apalagi di bulan puasa nih, iya dilipat gandakan benar. gitu. Apalagi kalau kita misalnya buat proker itu entah peduli ke yayasan kanker misalnya, atau ke panti jompo, panti asuhan, itu apalagi double kan pahalanya gitu. Kalau kita ada kesempatan untuk menggandakan pahala, kenapa enggak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman nih, juga teman-teman tahu kan yang belum tahu mungkin belum puasa ngapain aja gitu ya, mending entah buat teman-teman ngajak teman-teman lainnya buat program gitu kan ke panti atau ke panti jompo, panti asuhan gitu, lebih bermanfaat gitu kan. Juga dari panti pun terbantu secara materi, juga secara tenaganya, batinnya juga gitu. Jadi kayak ada games atau healing gitu di pantinya. Itu ya, sebatas itu aja kita udah membantu ya. Buat mungkin dari anak kecilnya atau anak pantinya kita buat tersenyum itu udah pahala, nggak perlu kita harus ngasih sih. Ayo semangat buat proker ya. Semangat belum puasa. Menjalankan organisasi atau komunitas selama bulan puasa akan membuat diri menjadi lebih sabar lagi. Relate atau enggak? 1, 2, 3. Relate. Aduh gimana sih ini? Kan harus serentak. Kebingung. Iya, boleh kita sama. Atau ini apa? 50-50? Enggak, kenapa? Relate. Mungkin kalau Baki masih itu ya, masih 50-50. Mungkin aku dulu kali ya. Kalau aku kenapa relate? Karena pada dasarnya semakin banyak pengalaman kita, itu tuh semakin menempah kita. Jadi mungkin kita nggak sadar, mungkin batas sabar kita tuh segini kali ya. Terus kita ngejalanin komunitas tadi ya, kita jalanin komunitas, kita ketemu banyak orang, ngadepin situasi ini, situasi itu gitu, yang mungkin ada yang pernah kita lewati, tapi pasti ada yang nggak kita lewati dong. Yang mana kita jadi
nganalisis kembali, belajar lagi soal situasi itu, gimana cara kita menempatkan diri, sabar, menanti momentum, mungkin hal-hal yang kayak gitu. Jadi menurutku sih bakal meningkatkan kesabaran, iya. Dan tapi bukan artinya gini, kadang kan kalau konteks sabar nih kita menghadapi sesuatu yang membuat kita kesal, membuat kita emosi, membuat kita emosi gitu. Sebenarnya nggak melulu soal itu menurutku konteks sabar ini, karena kita menghadapi orang, kita koordinasi sama orang itu juga perlu kesabaran gitu, karena orang-orang juga beda-beda nih bentuknya, ya nggak sih? Kadang ada yang orang udah nangkep, ada yang mungkin perlu lebih jelas lagi. Betul nah, banget. hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya melatih kesabaran kita juga, kesabaran kita, kebijaksanaan kita, gimana cara kita berkomunikasi ke orang gitu. Jadi menurutku menjalani komunitas dalam bulan puasa meningkatkan kesabaran itu. Ya. Kalau dari aku nih, tadi kan aku biti-biti juga nih, karena masih loading juga pertanyaan ini kan. Itu kalau aku sana relate. Gitu. Nah, karena ya di bulan puasa nih kan kita juga mati kesabaran juga ya kan. Karena ada zamannya juga hawa nafsu tadi. Hawa nafsu itu ditahan dengan kesabaran itu tadi. Nah, jadi kenapa bisa bulan puasa itu mengerti kesabaran ya? Karena kita kan di organisasi nih, pasti ada yang namanya ya betul tadi apa yang dibilang, kayak beda-beda orang, beda-beda pikiran gitu. Perbedaan pendapat ya biasa lah ya, kalau dalam rapat atau dalam debat ya. Cuman nggak sampai yang menggebu-gebu, yang kita ego kita sampai menaikkan apa nih salah ini enggak dong. Ya. Jadi memang kita nih nggak hanya di bulan puasa aja sih sebenarnya, harus sabar juga. Cuman di bulan-bulan seperti biasanya itu harus sabar juga. Memang detail Ramadan ini itu lebih digandakan ya pahalanya. Apakah kita menjalankan puasa itu menjadi hambatan dan buat kita malas untuk produktif di luar? Relate nggak relate? 1, 2, 3. Enggak. No relate. Bagi deh. Apa tanya tadi? Relate nggak relate? Apakah kita bisa menjalankan puasa itu menjadi hambatan dan membuat kita malas untuk produktif di luar rumah? Oh, nggak relate. Okay. Karena nggak apa ya? Karena puasa itu bukan sebuah halangan ya. Kita nggak bisa menganggap puasa itu sebuah halangan gitu. Ya kalau kita puasa ya asalan juga gitu. Kalau misalnya memang itu sebuah halangan dan orang menyamaratakan itu sebuah halangan, ya mungkin nggak dari organisasi aja ya, mungkin dari atas kayak mungkin guru, mungkin dari pejabat. Ya kalau puasa itu menghalang kegiatan orang juga. Iya, harusnya sistem yang berjalannya jadi stop ya nggak sih? Stop jadinya gitu. Jadi ya kalau yang ada mungkin teman-teman ya aku harap enggak lah ya. Mungkin ada di antara kita mungkin seperti itu ya, pastinya enggak lah. Karena memang bulan puasa itu bulan dimana penuh berkah. Ya kalau berkegiatan itu berkah semua itu. Apapun kegiatan kita, misalnya kita berbagi atau misalnya berbakti sama orang tua, itu semuanya berkah gitu. Aktivitas apapun itu sebenarnya. Sama sih. Kalau aku sebenarnya produktivitas itu pilihan. Dan semakin kita produktif dan bermanfaat baik ke diri kita sendiri ataupun ke orang lain, ya makin berdampak balik itu ke kita. Ini percayaan aku ya. Semakin relatif, kita relatif, tapi untuk aku sih semakin kita berdampak ke orang lain, semakin banyak juga dampak yang kita dapatkan dalam konteks positif ya di masa depan gitu. Jadi kalau puasa menghalangi produktif kayaknya enggak sih. Malah kalau aku sendiri ya, kalau puasa tuh malah pengen berbuat banyak aja. Karena mumpung bulan puasa. Mumpung momentumnya ada nih. Mumpung bulan puasa kenapa enggak gitu. Apakah ketika kita melakukan puasa itu bikin kita nggak nyaman buat ngobrol sama orang? Relate nggak ya? 1, 2, 3. Enggak. Ya kayak ini kita beda nih. Apa? Relate. Iya, relate. Oh itu relate. Relate gini? Kan harus ini ya. Centang kan? Kan itu X itu centang. Oh oke. Dari aku dulu nih. Boleh. Dari kira dulu. Dari aku. Iya. Kenapa relate ya? Ya
ya sini kan beda-beda orang ya, beda-beda orang. Benar-benar. Karena ada momentumnya juga nih. Karena bukan berarti nggak mau ngomong, ya cuma ngomong ya kita batasi lah mungkin ya, karena pakai masker atau apa. Karena ini bulan puasa ini Vira, kita kan nggak bisa nih namanya pakai pengharum mulut siang hari, gitu kan? Atau minum permen nih makan permen siang hari, gitu kan nggak bisa. Oke. Nah, jadi agak rada insecure nggak? Oh gitu. Dari aku nih ya, dari aku pribadi ya. Oh gitu. Kalau ngomong ke keluarga mungkin masih oke lah kan. Oke, Karena ya udah, keluarga kan. awak juga. Ya, awak juga. Gitu. Tapi kalau ke orang lain nih misalnya mungkin entah itu first impression ya, udah belum puasa kita first impression sama orang, ketemu sama orang, terus ngomong gitu kan, terus dekat-dekat ngomongnya kan, ya agak nanti pingsan mereka gitu kan. Nah, ada tahu lah. Insecure tersendiri Insecure ya. sendiri. Oh baik. Entah usah kita sahur, entah buka kita makan jengkol kan. Wah, itu kan Iya sih. itu Iya sih. Iya. kalau dari aku sih Bisa, gitu. bisa. Dari Kira gimana? Aku nggak relate-nya tuh karena menurutku ngobrol aja gitu, ngerti gak sih? Ya puasa nggak puasa ya ngobrol aja, apa salahnya gitu? Mungkin bagiku bau mulut lah ya, bau mulut tuh bukan hal yang menjadi insecurities aku, gitu. Jadi kalaupun orang ada yang bau mulut ke aku dari kayak ya udah gitu, ya bersikap, mungkin kalau aku nggak nyaman ya aku jauh dikit gitu, nggak aku take seriously lah gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya ngobrol aja. Ya, tapi ya memang sih. Iya, tapi aku nggak maksudnya menyalahkan Baki yang mungkin punya insecurities di hal itu. Enggak. Karena menurutku itu wajar juga. Kayak ada orang yang mungkin tingkat nggak nyamanannya lebih tinggi dari aku. Jadi dia merasa mungkin kayak Baki mungkin merasa, aduh aku aja nggak nyaman nih ngomong sama orang yang bau mulut misalnya. Kayak gitu, kan? Aku takutnya aku pula yang bawa mulut, mungkin gitu kan. Ya nggak masalah juga, ya nggak apa-apa. Tapi for me ya biasa aja lah. Kayak menurutku masih manusiawi lah bawa mulut itu. Tapi fun fact-nya kalau bau mulut sih belum puasa itu biasa ya. Cuman malu. Iya itu biasa sih sebenarnya. Cuman ya kalau dari akunya nggak pede aja untuk ngomong yang lama-lama gitu nggak pede gitu. Tapi ngomong sebentar ya gas aja lah ya. Paling gitu sih. Ada tips atau rahasia nggak dari kakak-kakak buat jalanin puasa tapi tetap aktif buat jalanin komunikasi? Gimana nih? Siapa dulu nih? Sweet dulu kita. Sweet dulu, enak. Oke. Tuh, dua. Ini apa dulu nih? Ini atau ini? Sweet jari. Oh jari, oke. Jari ya. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Aku ya? Siapa bulan? Yang menang siapa? Ini sama ini? Dia menang semut lah. Menang semut. Menang semut ya sama gajah. Oh, oke. Berarti aku duluan. Iya. Oh, berarti aku duluan. Agak random ya tapi orang ini. Enggak apa-apa, santai aja. Kalau tips dari aku nih ya teman-teman. Ya, kalau di bulan puasa itu yang pertama nggak lain dan bukan itu niat. Yang penting itu niat teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak niat puasa itu agak susah melawan hawa nafsu. Bahkan ada biasanya itu yang puasa setengah hari. Nah itu nggak boleh ya, itu sebenarnya nggak ada ya. Itu orang tua dulu Imam Muslim bilang ada, kamu bisa puasa setengah hari gitu. Kan itu nggak ada sebenarnya. Untuk latihan aja. Itu latihan aja gitu, untuk menyenangkan diri kita sebagai anak-anak aja. Tapi sebenarnya itu nggak ada. Nah yang itu pertama niat, terus ya apa ya? Yang kedua itu produktif. Jadi teman-teman berusaha tetap produktif, jangan sampai nggak ada kegiatan gitu, asal kegiatan. Jangan tidur nih. Siap sahur, siap subuh, tidur sampai maghrib kan? Tapi katanya tidur tuh pahala. Iya, tapi nggak seharian juga, Vira. Itu nggak puasa, Vira. Ya, aku kan kayak meng-spill omongan orang aja. Omongan orang ya. Supaya tervalidasi nih mengingatkan teman-teman lagi di rumah. Ada oknum ya. Oknum gitu. Iya, yang pertama itu niat, yang kedua produktivitas. Kenapa produktivitas? Itu karena kalau kita nggak ada kegiatan misalnya kayak tiduran aja atau main game aja itu sia-sia kan jadinya. Padahal itu bulan puasa loh. Ya, kalian punya kapasitas untuk berbuat banyak, kalian pakai untuk tidur atau base seharian. Kecuali mungkin kalian sakit ya, atau ada kondisi ada tertentu gitu. Jadi
ya nggak masalah sih. Cuman kalau kalian punya kapabilitasnya kenapa enggak? Mungkin kalian bisa itu beribadah atau melakukan kegiatan sosial misalnya kayak di Genbi gitu kan. Nah itu bisa teman-teman praktekkan gitu, kayak ingat sama produktivitas. Mungkin itu sih. Kalau dari Pira gimana? Kurang lebih sama sih. Fokuskan ke niat kalian. Selama diniatkan dan kokoh ya, pasti terjalankan juga. Kayak nggak bisa dipungkiri, kita tuh pasti selera pasti ada, nggak sih? Nafsu pasti ada. Iya, ini juga manusia ya. Tapi bagaimana kalian mengontrol dan mengelolanya itu yang terpenting. Itu aja sih. Oke, mungkin itu dulu kali ya untuk Gen Bisik kali ini. Semoga sharing-sharing kami relate gak relate tadi bisa jadi acuan ya, jangan acuan deh, karena kan ini perspektif ya. Mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman atau bisa jadi perspektif baru buat teman-teman di rumah. Jadi itu sih harapannya. Nah, kalau dari aku ya, semoga sering kita pada hari ini yaitu bisa nambah wawasan juga ya buat teman-teman. Benar. Karena kita sini seakan-akan emang lagi ngobrol sama teman-teman yang lagi nonton nih. Ya kita yang namanya manusia pasti berbeda perspektif ya. Ini bukan berarti ini fakta atau gimana. Maksudnya bukan berarti ini acuan, mungkin selayaknya Al-Quran maybe gitu. Ini cuman ya obrolan perspektif kita aja. Mungkin orang lain berpendapat berbeda ya, that's okay gitu. Karena ya lagi-lagi perspektif guys. Mungkin ya teman-teman memiliki pengalaman berbeda, ya boleh di komen di bawah ya, untuk kameramen ya. Jangan lupa di like sama subscribe juga. Benar banget. Oke guys, itu aja buat episode Gen Bisik kali ini. See you di episode selanjutnya. Dadah. Halo guys, dadah.